101,3. Mari kita berbahagia, mari kita ngopi malam hari ini di edisi hari apa ini ya? Hari Minggu ya. Hari Minggu. Hari Minggu 16 Juli 2023. Ya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ini ya, ada teman Nana, kebalikannya nih, Aan Ansori dari Lingkar Indonesia untuk keadilan. Iya. Dan siapa An? Keadilan untuk kita semuanya dan untukku juga ini kan. Karena beberapa waktu ini ya juga aku menerima ketidakadilan. Tapi itu hal yang lain ya. kita lihat yang lebih membutuhkan ya keadilan. Betul, ya. Betul. Nah, gimana kabarnya An? Alhamdulillah baik Nur. Iya, sudah lama ya. Sudah lama berkelana, nggak pernah main ke. Iya ini kan sudah lama sekali dan kangen kok nggak diundang lagi. Padahal dianya yang keliling ya. Iya, sudah berpindah ke lain hati kamu ini. Ya. Kita malam hari ini mau ngobrol tentang gimana ada peluang kecurangan di sistem PPDB, terutama di jalur zonasi ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya aturan zonasi itu sudah ada di Permendikbud ya. Nah, memang kita mengenal ada 4 jalur kalau nggak salah ya. Ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi. Satunya apa coba? Ada prestasi akademik sama prestasi lomba kalau tidak salah. Iya. Jadi kalau prestasi lomba itu misalkan kalau kamu hafal berapa juz atau pernah menyabet juara apa gitu-gitu, maka itu juga bisa meskipun komposisinya tidak terlalu besar. Yang besar itu ya. Jalur akademik ya, sekitar 25% dari seluruh bangku yang ada di kalau SMA itu 10 atau 15, kalau SMK itu sampai 25% gitu. Dan memang yang rame itu adalah soal tidak hanya di Jombang sih, tapi juga di banyak tempat ya. Kemarin itu kan ada viral di TikTok gitu ya. Jadi diukur ya, dia bawa ukuran kan. Untuk memastikan itu, karena banyak sekali orang yang merasa bertanya-tanya. Ini kok sekolahanku, rumahku ini katakanlah jaraknya itu 1 RT lah ya minimal 600 meter ya dari sekolah gitu kan. Tapi kenapa kok nggak diterima? Yang diterima justru adalah orang-orang dari luar dan yang berada dalam satu zonasi itu merasa dirinya tidak diterima dan merasa ada ketidakadilan di situ. Sehingga apa? Sehingga ya menurutku seperti biasanya PPDB selalu menyisakan banyak persoalan gitu kan. Saya kira ya persoalan itu muncul karena memang sistemnya tidak terlalu cukup eligible gitu ya, tidak cukup kuat, dan yang paling penting adalah sistem ini tidak cukup optimal untuk mengakomodasi orang-orang yang merasa berhak untuk sekolah di sekolah yang dianggap favorit itu sendiri. Saya kira kalau sistem secara umumnya itu nggak diubah misalkan, kan ya susah ya Nur ya. Kan selama ini kan gini, di Jombang itu kan sekolah favorit itu kan ngumpulnya di wilayah sekitar kita ini kan. Iya, Dr. Sutomo itu kan SMA negeri dan alun-alun kan, SMA negeri 1, 2, 3, SMK N1, 2, 3. Ngumpulnya kan di situ aja. Sejak aku belum lahir sampai lahir sekarang sampai hampir 50 tahun ya cuman 6 itu aja kan. Padahal populasi orang membludak, kebutuhan orang untuk bisa sekolah dengan kualitas yang bagus itu kan semakin tinggi. Sehingga apa? Ya berlaku hukum supply and demand. Kalau supply and demand ya supply-nya itu dikit, demand-nya tinggi, maka orang akan berlomba-lomba mencari cara. Termasuk misalkan yang agak ramai itu adalah soal pindah kakak dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya itu juga dalam tanda petik diperbolehkan sepanjang 1 tahun. Regulasinya boleh ya. Regulasi diperbolehkan, tapi itu juga menjadi persoalan tersendiri karena apa? Menjadi celah buat mereka yang ingin mengakali zonasi itu ya. Dan melawan dalam tanda petik orang pribumi. Orang pribumi itu orang lokal yang memang masuk zonasi itu kan. Kayak gitu kan. Anakku misalkan yang waktu itu masuk di SMA 2. Ya, SMA negeri 3 ya, sekarang udah selesai. Padahal ngapit sama SMA negeri 3 itu mungkin 2,7 kilo, itu pun ya
terlempar, dia masuk karena faktor prestasi seperti itu. Nah, yang aku tahu ketika udah rumit seperti ini, menurutku masyarakat tidak cukup, pengguna ya, tidak cukup mendapatkan jawaban yang layak ya, kenapa kok misalkan orang yang masuk di dalam zonasi itu ternyata dia tidak mendapatkan kursi yang ada di situ. Nah, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan, yang kecewa itu tidak mendapatkan penjelasan seperti itu. Memang kalau sejauh yang aku tahu sih, memang kalau kita udah daftar gitu ya ke sekolah negeri misalnya, itu memang tidak ada komunikasi ya. Maksudnya ini kalau diterima karena apa, nggak diterima karena apa, itu kan tidak ada. Itu sepenuhnya pihak sekolah. Tertutup gitu, nggak transparan. Seperti itu juga kan yang menjadi masalah. Dan masyarakat kemudian hanya dikasih tahu, jangan khawatir, ini tidak akan ada kecurangan karena semuanya by online. Saya kira jawaban seperti itu juga absurd. Karena apa? Karena yang pegang IT itu juga orang sekolahan itu sendiri. Artinya siapa yang bisa menjamin bahwa itu memang tidak akan ada manipulasi dan lain sebagainya. Nah, waktu itu aku ditanya sama wartawan, aku bilang bahwa harusnya mau level SMA, mau level SMP, mau level SD, itu harusnya ada transparansi. Transparansi itu begini, Nur. Jadi ini kan udah mulai besok itu kan MPLS ya, masa apa namanya, pengenalan lingkungan sekolah itu. Nah, harusnya undang-undang kita atau Kemendikbud atau pemerintah kabupaten itu menetapkan bahwa H+1 bulan misalkan, maka seluruh sekolah-sekolah negeri misalkan dia harus melaporkan kepada publik terkait dengan berapa PPDB itu melaporkan itu, baik yang diterima, baik yang tidak diterima, semuanya. Dan yang lolos itu karena apa gitu kan? Iya, semuanya jadi transparan gitu kan. Orang bisa ngecek, dan karena sekarang zaman IT gitu kan, aku membayangkan itu akan dengan sangat mudah di PDF kan dan lain sebagainya, dan semua orang kan juga ya, itu kemudian bisa dilihat dan orang akan bisa melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas yang diselenggarakan oleh satu sekolah itu sendiri. Dan itu juga akan memudahkan bagi misalkan masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil dan lain sebagainya itu untuk juga bisa memberikan input gitu loh. Ini loh celahnya, ini celahnya dan lain sebagainya, sehingga pemerintah dan juga DPRD itu juga bisa dengan mudah dan masyarakat juga terlayani dengan baik. Bisa mengecek secara langsung ya. Iya. Ya kalau kita ngomong flashback nih sebenarnya apa sih tujuan dari adanya jalur zonasi ini? Pasti kan pemerintah nih ada tujuannya. Nah kalaupun itu sudah dilaksanakan, ada perubahan nggak dengan diterapkannya jalur zonasi? Kalau dulu kan ada kayak tesnya gitu kan, ada nomnya. Nah setelah itu kan sudah nggak ada nih, sudah diberlakukan, kemudian ada jalur-jalur yang tadi itu. Nah, kalau kita flashback lagi, apa sih tujuan jalur zonasi, dan menurut Aan sendiri apakah itu sudah tercapai saat ini? Aku menduga bahwa adanya 4 jalur itu, jalur zonasi, kemudian jalur prestasi akademik, lalu jalur prestasi lomba, dan satunya lagi sama ini ada pemindahan ini. Pindah tugas dan lain sebagainya. Itu barangkali untuk untuk mencapai satu titik equilibrium, titik keseimbangan. Misalkan begini. Dulu ketika semuanya masih menggunakan tes ya, semua misalkan ya sekolah SMA negeri 1 misalkan, untuk bisa masuk di situ, ini semua orang bisa masuk sepanjang lolos tes dan lain sebagainya. Itu cara klasik kayak gitu. Lalu kemudian kan ada gugatan. Lah, yang pinter-pinter kan akhirnya yang sekolah di situ. Bagi kami tetangga yang memang cuma sekitar 50 meter dari sekolah itu, kami juga harusnya punya hak untuk bisa mendapatkan itu. Nah, ini yang bikin membuat pemerintah kemudian mikir, ini aspek pemerataan lah, aspek pemerataan secara demografi ya, lalu kemudian ada usulan yang lain. Ya, setelah zonasi di ACC, kemudian
ada usulan lain soal prestasi akademik. Kalau akademik ya itu tadi ya ngetes NEM dan lain sebagainya. Lalu ada usulan lagi, gimana dengan yang katakanlah orang yang nggak pinter-pinter amat, anak nggak pinter-pinter amat, tapi jago voli, gitu kan ya, atau sepak bolanya oke dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu diakomodasi deh, meskipun cuma berapa persen. Nah yang menarik itu adalah jalur yang terakhir, yaitu jalur soal perpindahan ini ya, perpindahan tugas dan lain sebagainya. Menurutku sih oke. Nggak tahu ini akan ada apa lagi gitu kan. Mungkin ke depan itu ada jalur berbasis agama misalkan ya. Menurutku itu menarik ya. Menarik untuk semakin heboh kan. Maksudnya itu begini Nur, kadang-kadang aku juga menarik karena apa? Karena begini, aku membayangkan kalau misalkan ada jalur golongan ya, jalur golongan atau jalur yang berbasis etnis dan agama itu menjadi penting karena apa? Karena misalkan di Jombang di sini kan 80% atau 90% itu kan Jawa semuanya. Padahal di sini juga ada orang Tionghoa dan lain sebagainya. Lah kalau ini nggak diakomodasi, itu juga persoalan. Persoalan dalam arti apa? Maka yang sekolah di situ juga akan homogen. Kalau homogen, maka yang homogen ini tidak akan bisa berinteraksi secara optimal dengan orang-orang dari kelompok-kelompok ya etnis yang minoritas, agama yang minoritas seperti itu. Atau nilai-nilai keberagaman itu tidak langsung bisa dipraktekkan. Exactly. Hanya cuma teori aja. Betul. Nah, aku sih ke depan berpikir bahwa misalkan di setiap kelas atau di setiap itu misalkan ada jalur non agama mayoritas. Non agama mayoritas dan non etnis minoritas, etnis mayoritas. Itu harus ada. Demi supaya terjadi pluralisme dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi faktanya kalau kita ngomong ke situ, sekarang ini kan ada ya di negeri itu ada misalnya satu kelas lah ada kayak temannya anakku, nah ada satu atau dua. Justru menjadi minoritas itu kadang membuat mereka merasa terkucil. Nah gimana itu kalau kamu mau nyuruh masukan lah, sementara tidak dibarengi dengan edukasi tentang mereka untuk bisa menghargai etnis yang lain. Maka isunya semakin dikucilkan. Maka isunya bergeser Nur. Isunya kalau dia merasa terkucil dan lain sebagainya, maka berarti tugas guru itu menjadi gagal. Jadi kalau misalkan terjadi pembulian kepada etnis tertentu, pembulian terhadap pemeluk agama tertentu, itu berarti yang bermasalah adalah sekolahannya. Yang bermasalah adalah sekolahannya. Jangan kemudian kita mengambil keputusan bahwa atas nama kasihan kepada kelompok minoritas, sebab nanti kalau diletakkan di sekolah yang mayoritas agama tertentu atau etnis tertentu dia nanti akan dibully, maka nggak usah deh sekolah di sini. Itu juga persoalan karena kelompok mayoritas tidak akan pernah bisa belajar soal itu. Maksudku dua-duanya harus berjalan. Iya, dan jadi memang tugas pendidikan kan seperti itu kan. Bagaimana anak-anak kita kemudian bisa respect terkait dengan soal nilai-nilai keberagaman itu sendiri. Tapi kok perlu tadi membahas soal ini kan. Tapi balik lagi ke soal zonasi ya Nur ya. Seperti yang sudah aku sampaikan kayak gitu. Jadi sebenarnya sengkarut soal PPDB ini memang mbok-mbokane atau akar masalahnya itu adalah yaitu tadi sekolah-sekolah yang terbaik, sekolah favorit negeri ya, sekolah favorit negeri yang terbaik seperti itu pertama sedikit. Dan yang kedua, hanya ngumpul di ibu kota kabupaten. Di ibu kabupaten sehingga apa? Yang mau jagung misalkan, kecamatan yang paling jauh dari sini ya, itu kemudian juga bisa mengakses ke sini dan lain sebagainya. Kalau mau sekolah yang bagus. Nah, harusnya idealnya menurutku adalah negara ini kan punya cukup banyak duit ya. Kenapa kok tidak mampu misalkan setiap tahun sekali itu menambah sekolah SMA atau SMK atau SMP yang kualitasnya bagus, yang itu diletakkan di ibu kota kecamatan, di daerah-daerah. Di daerah-daerah, iya, kayak gitu. Jadi misalkan ya di Mojoagung, itu kan SMA negerinya kan cuma satu, SMK negerinya cuma satu, harusnya mulai ditambah
mulai ditambah kalau yang sudah ada satu berarti ditambah satu lagi, sehingga apa? Sehingga ada 4 sekolah negeri, 2 sekolah negeri SMA, 2 SMK negeri itu sendiri, sehingga apa? Ini nandon supaya semuanya tidak ke ibu kota kabupaten itu bisa sendiri. Inilah ya, tersalurkan yang bisa ya, bisa terlayani dengan baik seperti itu. Aku kadang-kadang bingung kan. Ini masalahnya di mana kayak gitu. Mungkin Bu Munjita dan Rama ngomong, oh sekolah SMA dan SMK itu bukan kewenangan saya. Sekarang kan SMK dan SMA kewenangannya provinsi. Tetapi kan sengkarut soal ini itu kan tidak alami oleh warga negara Mojokerto, warga daerah Mojokerto, tapi warga Jombang. Iya. Apapun yang itu berkaitan dengan warga Jombang kan ya menjadi concern, menjadi tanggung jawab dari bupati dan wakil bupati itu, sehingga mereka berdua ini harusnya kalau mau terpilih kembali misalkan itu ya harusnya mulai ngomong ke pemerintah kabupaten, ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bikin dong kayak gitu, seperti itu. Apalagi kan kemudian menurutku itu mampu lah, atau kemudian kita kan banyak pabrik CSR-nya itu nggak usah diambil kayak gitu. CSR-nya itu misalkan ada 4 pabrik, ya sudah kau bikin sekolah kayak gitu, sekolah yang nanti akan diambil oleh negara, oleh negeri, itu bisa. Tinggal cerdas atau enggak gitu Nur. Tapi aku jadi pertanyaan gini dari dulu kalau kamu bilang tadi ya, dari dulu sampai sekarang sekolah favorit ya itu aja. Iya. Yang aku tanyakan, kenapa sekolah-sekolah yang lain ini kok tidak digenjot, di-push supaya dia menjadi favorit? Apakah sekolah dari negeri atau sekolah swasta? Kalau swasta udah pasti iya, negeri kayaknya. sekolah negeri ya. Menurutku nggak ngerti ya Nur ya. Favorit itu kan ada kayak semacam rankingnya kan, walaupun itu nggak terpublish ya. Itu kan semacam ini favorit 1, favorit 2. Itu kan seolah mendiskriminasi sekolah-sekolah yang lain itu nggak favorit, nggak keren gitu kan. Betul gitu kan. Memang secara sosiologis memang ini yang aku dengar ya, misalkan yang paling favorit itu SMA Negeri 2. Kemudian aku nggak tahu, kemudian setelah itu SMA Negeri 3, lalu SMA Negeri 1. Mungkin grade-nya, passing grade-nya itu yang aku tidak tahu apa yang menyebabkan seperti itu. Mungkin karena kualitasnya. Dan kalau ngomong soal kualitas, saya kira kualitas secara sosiologis mesti harus dicek dengan kualitas secara perrankingan secara nasional. Benarkah misalkan SMA Negeri 1 itu lebih unggul ketimbang SMA Negeri 3, ketimbang itu dan lain sebagainya. Perlu ada riset. Tapi yang ingin saya katakan begini, bahwa memang masyarakat itu kan disetting hanya untuk pengguna kan. Disetting itu hanya untuk guna. Dia tidak bisa menurutku dia sangat sulit untuk misalkan mempressure sekolah-sekolah yang favorit itu, sekolah-sekolah yang perlu di upgrade itu untuk segera. Kenapa sih kok kalian nggak bisa nyalip SMA Negeri 2? Ikutin lah ya. Iya seperti itu. Jadi selama ini yang paling menguasai dan juga paling menentukan itu adalah pusat dan provinsi seperti itu, dan kemudian kreativitas dari kepala sekolah itu. Nah, ini juga tidak lepas kenapa kok ini masih menjadi domain dari sekolah itu sendiri dan provinsi dan pusat. Ya selama ini sekolah masih tertutup. Kamu pernah dengar nggak misalkan ya Anda, ya aku juga kenal sama kepala sekolah negeri itu kan. Pernah nggak misalkan mereka woro-woro di media bagi masyarakat Jombang, kami mengundang semuanya untuk open public hearing, untuk memberikan masukan bagaimana kami harusnya memperbaiki kualitas dan sistemnya dan lain sebagainya. Nggak pernah. Jangankan kepada publik kayak gitu. Masih satu arah. Masih satu arah itu sendiri, dan itu juga menyulitkan kita sebagai masyarakat dalam konteks PPDB kan. Aku itu kan nggak pernah mendengar misalkan mau bupati, mau kepala sekolah, atau mau Khofifah sekalipun itu woro-woro. Masyarakat karena PPDB ini masih silang sengkarut, maka silakan saya undang kalian untuk hearing denganku untuk menyampaikan gagasan dan lain sebagainya. Pernah dengar seperti itu?
Nggak pernah. Bupati kita kan fokusnya kan buka acara kayak gitu-gitu toh. Beribadah. Iya, beribadah. Nah, kalau menurut pandangan Anda sendiri, ada nggak alternatif yang bisa dilakukan untuk menyiasati jalur zonasi yang masih kacau balau ini? Ada nggak alternatif lain? Misalnya presentase dari jalur zonasi ini dikurangi, atau mungkin ada alternatif lain? Ada nggak kayak gitu? Atau dikembalikan ke yang masa dulu-dulu? Sebenarnya sistem ini sudah relatif sudah ideal ya. Mungkin yang bisa dilakukan itu adalah pergeseran prosentase. Tapi isunya nggak di situ, Nur. Isunya itu adalah begini. Bagaimana kemudian di dalam implementasinya itu prosentase itu mau dijalankan dengan benar kayak gitu loh. Iya, kembali lagi ya, karena nggak transparan. Iya kan, transparan itu sendiri kan. Sama mungkin regulasi yang bisa nitip kakak yang itu loh kan, yang membuat celah itu kan satu. Iya. Mungkin harusnya dihapus aja ya. Aku pada waktu itu ngomong juga. Jadi misalkan ya, H-1 tahun sebelum PPDB ini sekarang sudah mulai kan, kenapa kok dititipkan? Itu harusnya Dispenduk Capil itu tidak bisa langsung meng-ACC, dia harus mewawancarai. Jadi misalkan kamu tiba-tiba mengajukan perpindahan kakak ke Dispenduk Capil, Dispenduk Capil sistemnya akan bilang, oh jangan-jangan ini untuk mendekati lokasi dan sebagainya. Maka sebelum di ACC kemudian dipanggil dulu, ditanyain dulu dan lain sebagainya kayak gitu. Ya kayak kita kawin gitu kan, apakah kamu sudah oke dan lain sebagainya. Jangan-jangan ini perkawinan yang apa? Petugasin nanya. Mereka males itu kan karena pemimpinnya itu kan ya. Jadi bawahan itu kan lihat pemimpin toh. Iya kan? Ikan itu busuk itu tidak dari ininya, tidak dari ekornya, Nur. Busuk itu biasanya dari kepalanya. Sehingga kalau kepalanya itu gagal untuk memberikan teladan, ya bawah-bawahannya juga kayak gitu. Tapi kalau misalkan bupatinya itu apa? Ini kalau aku jadi bupati loh ya, tapi kan nggak nyalon ya. Kalau aku jadi bupatinya ya tak panggil itu kan, tak panggil kepala Dispenduk Capilnya, bikin aturan. Jadi ini tidak melarang ya, tetapi men-screening. Ya, men-screening kan, benar atau tidak, tulus atau tidak, jangan-jangan ini digunakan untuk ini dan lain sebagainya. Sebab kalau memang iya, nggak boleh, nggak diloloskan. Apa? Seandainya di screening nih, iya. Ya memang tujuannya untuk mendekatkan zonasi. Iya. Di ini. Iya, ya memang harus ada klausul-klausulnya ya, indikator-indikatornya seperti itu. Sebab kalau ini diloloskan, maka secara otomatis pelolosan ini itu juga akan berpotensi untuk membahayakan hak orang yang ada di zonasi itu. Kayak gitu kan. Ini juga laki-laki akan ngomong soal politik, komersialisasi kakak, akhirnya kan ribet nganggo Nur. Ya kalau menurutku sih ya regulasi tentang celah 1 tahun itu dihilangkan aja, minimal kan nggak sampai ke Capil. Iya kan sih. Sudah sih. Betul. Itu udah selesai maksudnya. Harusnya, tapi itu kan juga menuntut keberanian. Apa wani misalnya bupati ini bangkang karo Viva. Misalnya wong runtang-runtung terus karo Viva. Wani ora. Cak ngopi sian. Alah. Ya, memang ini ya cukup komplikated, tapi memang kalau dinas sendiri memang dinas pendidikan sendiri ketika ditanya ya tidak ada kecurangan karena mereka sudah ikut kakaknya udah 1 tahun, udah sesuai aturan gitu kan. Kalau di ini nih Diknasnya ditanyain kan jawabnya gitu kan. Itu kan omongan jobo Nur. Omongan jobo. Omongan jobo. Begini loh ya, aku kan juga orang pendidikan ya, ngerti pendidikan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sebenarnya apa namanya problem soal PPDB misalkan di level SMP dan SD gitu kan, gitu dan juga SMA itu juga relatif sama dan itu juga semuanya tahu ya, orang-orang stakeholder yang ada di internal pemerintah kabupaten itu juga tahu bahwa sejauh mana regulasi itu regulasi PPDB yang sudah diatur dengan sangat luar biasa meskipun ada banyak kekurangan,
itu juga dalam implementasinya juga masih bisa disiasati begitu. Ya lagi-lagi ya soal ini kan, sistemnya sistem online. Tapi yang kendalikan siapa? Iya, iya. Gak ada Gitu. transparansi. Iya kan? Ya. Karena yang kendalikan kan di sekolah-sekolah kan. Sekolah punya akses ke situ. Kecuali kalau misalkan yang kendalikan ini pusat loh ya. Langsung dari Iya, kendalikan pusat. Misalkan kayak CPNS dulu kan. Dulu sebelum diambil alih oleh pusat, itu kan geser-geserannya kan ini karena kendalinya dari situ. Ya, kendalinya di situ. Kenapa kok geser-geser dan lain sebagainya? Ya karena lagi-lagi watak koruptifnya, watak manipulatifnya itu masih ada. Ya ujung-ujungnya memang ya duit atau kemudian jabatan atau persekawanan dan lain sebagainya. Nah, aku kira tidak ada solusi yang benar-benar. Kalau ini kita ingin menyuarakan bagi mereka yang kebetulan merasa apa ya terdolimi atau ini ya. Zonanya dekat tapi nggak masuk. Apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua selain hanya teriak-teriak tapi tidak ada hasil? Apa yang bisa dilakukan? Aku kemarin menyarankan itu kalau memang ia memiliki bukti yang relatif cukup ya, bukti awal relatif cukup, itu mereka bisa melaporkannya ke ORI ya, Ombudsman Republik Indonesia. Jadi misalkan kalau ada orang yang merasa dirinya itu anaknya pada waktu itu masuk tapi tiba-tiba for some reasons itu ininya kegeser gitu kan, kegeser dengan cara yang tereliminasi dengan cara-cara yang agak-agak cenderung manipulatif, dia bisa meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk menginvestigasi soal itu. Nanti dipanggili sama ORI itu. Bisa nggak seandainya mereka meminta transparansi dari sekolah, bisa nggak? Kalau anakku ini nggak lolos kenapa gitu? Iya bisa. Tapi mau nggak sekolahnya? Iya mau sekolahnya. Kan ini kan soal relasi kuasa kan, relasi kuasa gitu kan. Ini kan timpang. Sekolah itu kan merasa kuasanya kan lebih tinggi daripada satu orang ini. Maka secara advokasi dan secara advokasi politik, maka untuk bisa menekan musuh yang lebih besar, maka seseorang harus bergabung atau harus meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Ombudsman Republik Indonesia. Nah, nanti ORI itu yang panggil. Persis seperti kasusku 2012 itu waktu KTP itu kan, rame KTP Tionghoa itu kan. Aku ini siapa katakanlah memaksa di Spenduk Capil kayak gitu kan. Tapi kemudian kan aku bersurat waktu kita masih dalam Persdam itu kan. Aku berkirim surat ke ORI, ke Kemendagri dan ke yang lain. Akhirnya ada tindakan? Loh iya, dipanggil mereka. Gitu kan, aku rokok-rokokan aja kan sama Hasim itu kan, tenang. Kemudian jadi gegerannya dia digeser, bukan gegerannya aku melawan Dispenduk Capil, tetapi ORI melawan Dispenduk Capil, atau kemudian Dirjen Adminduk melawan ini. Jadi ya kita memanggil raksasa itu yang memang itu kita punya hak dan punya fasilitas. Dan mereka punya hak juga untuk mengontrol. Oh punya kan seluruhnya kan. ORI itu kan gini, kalau misalkan kita merasa tidak puas dengan layanan pemerintah dan layanan public service. Caranya gimana teknisnya kalau mau melapor ORI? Oh gampang sekali, ke websitenya ORI gitu kan. Di situ ada prosedur melapornya. Bahkan kalau setauku ada yang menggunakan Android itu kayak gitu, terus kemudian kita submit apa keluhan kita dan bukti-buktinya apa, kita nanti akan dipanggil ya. Bisa langsung online kan? Iya online, kemudian nanti kita akan dipanggil, yang dilaporkan ya juga nanti dia akan dipanggil gitu kan, dimintain keterangan dan lain sebagainya, dan mereka itu ORI itu juga bisa langsung sidak, ngecek apakah memang benar atau enggak dan lain sebagainya. Itu powerful dan masyarakat harus tahu. Masyarakat harus tahu bagaimana bahwa masyarakat itu sebenarnya oleh sistem ketatanegaraan kita itu dimungkinkan untuk melapor itu ke Ombudsman Republik Indonesia itu. Jadi ketika suaranya sudah gak didengar, ada nih media lain untuk bisa. Oh iya, raksasa itu dan punya kuasa untuk menekan. Seperti itu. Misalnya kasus GKI Yasmin itu kan, ORI yang masuk kayak gitu. Aku berharap kemudian masyarakat di Jombang itu juga tahu ya bahwa kalau mereka dirugikan terutama di PPDB atau apa yang itu sulit menembus sekolah, sulit menembus dinas, laporin saja ke Ombudsman Republik Indonesia, mereka yang akan bekerja dan itu tidak dimintain bayaran sama sekali. Free. Free. Nah itu ya buat
mungkin para orang tua nih yang merasa anaknya terdolimi atau menjadi korban zonasi tapi tereliminasi. Nah, itu bisa suruh datang ke sini saja ya, suruh datang ke sini nanti ketemu aku, tak ajari bagaimana lapor KORI. Nah, ini lebih mudah ya. Apalagi itu kan ada pengacara di situ. KR53 ya, karena di sini ada banyak advokat yang bisa membantu teman-teman untuk bersuara. Gak hanya bersuara, tapi mengeraskan suara yang punya power. Oke, sampai di sini dulu ya sahabat KR53. Thank you. Terima kasih Don. Ya, terima kasih. Semoga saja ini bisa paling tidak memberi setitik harapan ya. Semoga karena ini kan sudah lewat lah PPDB-nya ya. Minimal next untuk tahun ke depan ada alternatif, ada harapan baru supaya tidak terjadi kecurangan, dan semoga saja sih pemerintah akan lebih aware ya bagaimana di pendidikan ini akan lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.